Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang riset operasi, dalam hal ini manajemen sains. Yang pertama adalah masalah optimasi. Nah, pendahuluannya dulu. Jadi, alur pemecahan masalah nyata secara matematis seperti ini. Jadi, ada masalah nyata, kita modelkan. Model matematika itu ada banyak, ada program linear, program tak linear, dan seterusnya. Kemudian metode penyelesaian matematisnya. Kemudian solusi matematisnya kita interpretasi atau lagi ke masalah nyatanya. Jadi alurnya seperti ini. Masalah nyata, model matematika, metode penyelesaian matematis, solusi matematis, masalah nyata. Nah, kemudian beberapa teori pendukungnya adalah fungsi linear, yang sudah dibahas di mata kuliah aljabar linear, fx sama dan cx1 plus cx2 x2 plus dan seterusnya sampai cn xn bersama linear. Karena dia ada kata-kata sama, maka ada sama dengannya. Pertidaksamaan linear, karena pertidaksamaan berarti bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, beberapa teori pendukung lainnya adalah metrik operasi baris elementer, ini di aljabar linear juga. Yang pertama adalah mempertukarkan elemen dua baris, mengalihkan elemen baris dengan konstanta yang bukan nol, menjumlahkan elemen suatu baris dengan perkalian baris lain, atau kadang-kadang juga mengurangi. Nah, teori pendukung lainnya adalah himpunan konveks. Himpunan konveks adalah himpunan titik yang jika diambil dua titik sembarang pada himpunan tersebut, garis yang menghubungkan dua titik tersebut berada pada himpunan. Contohnya seperti ini, 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga himpunan yang tidak konveks, jadi ada yang melenceng dari himpunannya seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian titik ekstrim itu adalah titik yang tidak dilewati oleh garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada himpunan konveks. Jadi ada juga titik ekstrim juga di sini. Nah, kemudian bentuk umum masalah program linear atau manajemen Z adalah seperti ini. Jadi optimumkan atau maksimum minimumkan Z fungsinya fx1 x2 xn terhadap kendala gx1 x2 xn sampai gm x1 x2 xn. Jadi ada yang dimaksimum minimal, ada constraint atau kendalanya dari yang mungkin kurang dari, mungkin sama dengan, mungkin lebih dari, dan ada kendala tak negatif x1 x2 xn lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini catatan kendala tak negatif merupakan kendala tersembunyi atau hidden condition. Nanti di setiap soal mesti ada hidden condition-nya. Kemudian penyelesaian yang memenuhi ke semua kendala disebut penyelesaian visible. Yang tidak memenuhi berarti invisible. Himpunan penyelesaian visible merupakan himpunan konveks. Tadi ya dibahas sebelumnya ada himpunan konveks dan tidak konveks. Penyelesaian visible yang memenuhi fungsi objektif disebut penyelesaian optimal. Ada penyelesaian dan tak optimal, nanti dibahas lebih lanjut. Penyelesaian optimal berada di titik ekstrim dari HPF-nya. Jadi kalau di SMA SMK dulu kita kenal hanya jawabannya ini, sebenarnya ada terminologi dasarnya, ada penyelesaian visible, ada himpunan visible, kemudian penyelesaian optimal, ada di titik ekstrimnya. Nah, misalnya ini pemodelan masalah program linear. Contoh produksi tekstil, waktu penggunaan dua mesin A dan B dialokasikan untuk memproduksi dua jenis tekstil biasa dan tekstil halus. Dalam satu periode produksi, mesin A mempunyai waktu 80 jam, mesin B mempunyai 60 jam. Kodi tekstil biasa perlu waktu mengolah 2 jam di mesin A dan 3 jam di mesin B. Tekstil halus perlu waktu 4 jam di A dan 2 jam di B. Harga jual tekstil biasa $40 per kodi, tekstil halus $60 per kodi. Berapa tiap jenis tekstil dibuat supaya harga jual maksimum. Ini karena kita ngambil dari referensi asing, maka satuannya adalah dolar. $40 lumayan ya, $60 juga lumayan. Jadi ada maksimum atau minimum pada pertanyaannya. Yang pertama, nah dibuat diagram seperti ini, ada tekstil biasa, tekstil halus, alokasi waktu kerja mesin dalam satuannya jam AB, harga jual tekstil dalam dolar 40-60. Tadi ada tekstil biasa, waktu kerja A2, waktu kerja B3, harga jual tekstilnya 40, tekstil halusnya 4A, 2B 60, alokasi waktunya 80 dan 60. Nah, gimana caranya membuat model matematikanya? Seperti ini. Kita misalkan X adalah jumlah tekstil biasa, Y jumlah tekstil halus, maka fungsi tujuannya maksimumkan tadi di soal maksimum Z sama dengan 60X plus 60Y. Identifikasi fungsi-fungsi kendala dalam mesin A, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 80. Mesin B,
3X plus 2Y kurang dari 60. Syarat tak negatif hidden condition-nya dia harus positif, karena jumlah dasar halusnya itu harus positif. Karena masa di dunia nyata produksinya negatif, berarti kan paling nggak produksinya 0, bukan negatif. Nah, kemudian ini tadi ya tabelnya. Jadi model PL lengkapnya seperti ini. 40X plus 60Y ini. Kemudian 2X plus 4Y 80, sebenarnya bisa disederhanakan jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 40, kemudian 3X 2Y 60, 3X 2Y 60. Hidden kondisinya X dan Y-nya lebih dari 0 karena tidak mungkin jamnya harga jualnya ini negatif, dolarnya negatif, dan jamnya juga negatif. Nah, misalnya ini ada juga redeem list Taha dari bukunya Taha. Nanti kita bisa praktekkan pakai Tora. Jadi perusahaan cat memproduksi cat interior dan eksterior 2A dan B. Kebutuhan bahan untuk tiap cat berbeda persisnya terlihat pada tabel di bawah. Survei menunjukkan bahwa permintaan harian cat interior melebihi cat eksterior tidak lebih dari 1 ton dan permintaan minimum cat interior 2 ton per hari. Harga jual cat interior $5.000, sedangkan cat interior $4.000. Pertanyaan adalah berapa produksi tiap cat supaya harga jual maksimum. Nah, kita bentuk, sekali lagi kita perlu bentuk tabelnya dulu. Jadi ada bahan A, bahan B, ton bahan per ton cat, eksterior interior, persediaan maksimum. Nah, tadi ada 6, 1, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 6. Kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah kita identifikasi variabelnya dulu. X1 adalah jumlah produk cat eksterior, X2 jumlah cat interior. Identifikasi fungsi-fungsi kendala penggunaan bahan versus persediaan. Tadi dari tabelnya tadi diperoleh 6X1 plus 4X2 kurang dari 24, X1 plus 2X2 kurang dari 6. Kelebihan cat, nah ini tadi hati-hati ya, ada kata-kata kelebihan cat interior terhadap cat eksterior. Min X1 plus X2 kurang dari sama dan saya tadi disebutkan secara kalimat, tidak secara matematis gini. Jadi kita harus menerjemahkannya ke dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Nah, kemudian ada juga kata-kata permintaan maksimum cat interior X2 kurang dari sama dan 2 ton. Kemudian ada hidden condition juga, kendala resminya X1, X2 lebih dari 6. Jumlah porsinya agar tidak boleh negatif. Minimal 0. Nah, kemudian fungsi tujuan atau fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dan 5X1 plus 4X2. Jadi pasti memaksimumkan atau meminimumkan. Jadilah model PNOM seperti ini. Z sama dan 5X1 plus 4X2 terhadap kendala 6X1 plus 4X2 kurang dari 24 dari tabel bahan A, kemudian X1 plus 2X2 kurang dari sama dari bahan B, kemudian ini dari kata-kata, min X1 plus X2 kurang dari 1, X2 kurang dari 2, ini juga dari kata-kata, dan ini adalah hidden-nya tadi. Sampai di sini mungkin cukup jelas ya, masih cukup sederhana model matematisnya dan contohnya. Nah, kadang-kadang juga ada juga yang modelnya lebih dari 2 variabel. Misalnya sebuah bank dalam proses untuk melakukan kebijakan pinjaman yang melibatkan jumlah total uang sebesar 12 juta dolar. Bank tersebut berkewajiban memberikan pinjaman kepada berbagai nasabah. Tabel berikut memberikan jenis-jenis pinjaman, suku bunga yang dikenakan oleh bank, dan probabilitas pinjaman macet yang diestimasi dari pengalaman masa lalu. Jalan seperti ini, pribadi 0,14 suku bunganya, probabilitas pinjaman macetnya 0,1, mobil suku bunganya 0,13, probabilitasnya 0,07, rumah suku bunganya 0,12, probabilitasnya 0,03, pertanian 0,125 suku bunganya, kemudian probabilitasnya 0,05, komersil 0,1, probabilitasnya 0,02. Nah, pinjaman macet sebenarnya tidak dapat diperoleh kembali sehingga tidak menghasilkan pendapatan bunga. Persaingan dalam lembaga keuangan lainnya di wilayah tersebut menghasilkan bank itu mengalokasikan setidaknya 40% dari dana total untuk pinjaman pertanian dan komersial. Untuk membantu industri perumahan di wilayah itu, pinjaman perumahan harus setidaknya sama dengan 5% dari pinjaman pribadi, mobil, dan perumahan. Bank tersebut juga memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa rasio keseluruhan untuk pinjaman macet atas semua pinjaman tidak boleh lebih besar dari 0,04. Nah, penjelasan modelnya adalah X adalah pinjaman pribadi, X2 pinjaman mobil, X3 pinjaman rumah, X4 pinjaman pertanian, X5 pinjaman komersil, memaksimumkan Z-nya itu 0,14, 0,1, 0,9 kali 1 plus 0,13
0,9 kali X2 plus 0,2 plus 0,97 kali X3, 0,16 0,95 kali X4, 0,1 kali 0,98 kali X5, 0,1 kali 1, 0,07 kali X2, 0,1 X1, 0,07 X2, 0,03 X3, 0,05 X4, dan 0,02 X5. Nah, diidentifikasi fungsi-fungsi kendala dana totalnya X1, X2, X3, X4, X5 kurang dari 12 yang juta dolar tadi. Kemudian pinjaman pertanian dan komersil X4 plus X5 lebih dari sama dengan 0,4 kali 12. Pinjaman perumahan X3 lebih dari sama dengan 0,5 dalam kurung X1, X2, X3. Batas pinjaman macet 0,01 X1 tambah 0,07 X2 tambah 0,03 X3 tambah 0,05 X4 tambah 0,02 X5 per seluruhnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 0,04. Nah, negatif hiddennya tadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Nah, model lengkapnya seperti ini. Jadi memaksimumkan 0, tadi dikali ya. Sebelumnya, 2 slide sebelumnya tadi 0,026 X1 tambah 0,059 X2, 0,0864 X3 tambah 0,06875 X4 tambah 0,078 X5 terhadap kendala X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 12 yang juta dolar tadi. X4 tambah X5 lebih dari sama dengan 4,8 tadi sebelumnya dikali-kali. Kemudian 0,5 X1 tambah 0,5 X2 min 0,5 X3 kurang dari sama dengan 0, 0,06 X1 tambah 0,03 X2 min 0,01 X3 tambah 0,01 X4 min 0,02 X5 kurang dari sama dengan 0. Hiddennya adalah X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini cukup kompleks, cukup rumit, tapi sebenarnya kalau dibaca lagi, oh ternyata cuma seperti itu, nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, kemudian ini latihan di kelas nanti bisa dibaca sendiri, coba dikerjakan. Di slide belakangnya juga sudah ada jawabannya. Seperti ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.